semuanya, ketemu lagi dengan saya sendirian hari ini di podcast Genbase DHB, channel YouTube-nya Stikes Darmosada Bandung. Jika pada kesempatan biasanya saya itu didampingi oleh soulmate, tapi hari ini karena yang bersangkutan sibuk banget beliau itu, Teh Nikurnia. Jadi hari ini sendirian nih, tapi saya ditemani oleh dua orang sekaligus nih, karena saya sendirian, jadi saya ditemanin oleh dua orang sekaligus. Dan kalau kemarin di podcast sebelumnya kita menghadirkan ada dosen-dosen, kemudian juga ada duta genre Stikes Darmosada Bandung. Sekarang kita hadirkan sepasang duta kampus Stikes Darmosada Bandung tahun 2019-2020. Ini dia. Oke, kenalin dong nih dari ceweknya dulu. Ladies first. Siapa nih? Nama aku Mutiara Chandra Resmi Agus. Prodi? Sarjana Keperawatan. Dari mana nih? Asalnya? Dari Bogor dong. SMA-nya? SMA 1 Luliang. Wow. Iya. Ini siapa nih? Izin memperkenalkan diri ya Pak ya. Nama saya Wardianto Pak. Oke. Dari program studi diploma 3 keperawatan Pak. Dari 3 keperawatan. Asal saya dari Jawa Tengah, Cilacap Pak. Wow, Jauh-jauh. luar biasa. Jauh-jauh. Teman-teman baru ini panggilannya Kang Wardi. Kang Wardi. Teh Muti. Teh Muti. Oke, nih kita akan ngobrol-ngobrol sejenak nih. Pernah nggak mimpi jadi duta kampus nih? Teh Muti dulu. Kalau aku sendiri sih ya Pak, jujur dari awal masuk sini tuh udah kayak wah, ini Stikes Darmosada Bandung nih ada duta kampus, aku bakal ikutan gitu. Dari awal udah niat banget bahwa niat kayak gitu kan. Terus ternyata pas open recruitment itu langsung daftar, terus langsung ya karena emang udah niat dari Ngebet SMA. banget. Iya, emang pengen dari awal SMA juga ya, dari SMA gitu. Kan ikut Mojang Jejaka Kabupaten Bogor, iya. Jadi emang seru aja gitu ikutan dunia pageant tuh. Memang fashionnya di situ. Iya, emang di situ. Kalau Kang Wardi kenapa nih? Biasa nih kalau saya sebelumnya sih tidak terbayangkan untuk menjadi duta kampus Stikes Darmosada Bandung ya Pak ya. Bukan dream come true. Iya. Seperti dapat berkah. Nah, enggak jadi. Rasa senang Pak, tapi lebih ke kayak saya bisa nggak mengemban tugas ini gitu Pak. Nah, saya ada dua hal. Ini pertama saya mendaftar secara umum, dan yang keduanya saya didelegasi dari Prodi. Oh, dari Prodi. Iya. Oke, jadi emang dari awal didorong untuk maju. Untuk maju gitu Pak. Ya, teman-teman ngelihat potensinya Wardi luar biasa nih. Bisa Pak. Sama bener. kayak yang lain Pak, biasa aja. Syarat-syarat jadi duta kampus apa sih? Syarat-syaratnya boleh? Syarat-syaratnya sebetulnya kan kemarin juga udah oprek ya Pak. Ya, terus kemarin juga udah dilaksanain ada tugas-tugas ya. Ada tugas-tugas, tinggal karantina sama grand finalnya aja. Kalau dari yang persyaratan lah gitu, apa gitu kira-kira? paling ya kayak Formulir ya? iya, ada formulir, ada syarat-syarat formulir kayak Ada gitu. keterampilan khusus, misalnya harus jago bahasa Inggris. Ada itu sih ada lebih public ke speaking. ya, kalau itu kan lebih ke poin plus ya Pak. Kalau Oke. yang kayak bahasa Inggris kayak itu poin plus, terus menguasai bahasa asing lainnya kayak gitu. Paling lebih ke good looking ya. Good looking itu kan nggak cuma wajah gitu kan, nggak cuma beauty-nya aja, tapi kan ada inner beauty-nya harus keluar juga kayak Jadi gitu. wibawa. Iya. Benar sekali Pak. Mungkin ditambahin apa ya? Jadi di sini mahasiswa itu juga harus aktif, baik dari akademik ataupun non akademik. Dan IPK-nya kita 3 harus minimal 3. Minimal Minimal itu tuh Pak. 3. Oke, jadi tidak hanya kesannya good looking tadi, Iya. tapi juga secara akademik dan skill juga harus bagus. Oke. Betul. Apa sebetulnya sih tugas duta kampus itu apa sih? Lebih ke promosi kampus itu sendiri sih Promosi Pak. kampus. Iya, kayak misalnya kita ada tugas-tugas promosi, kayak kan tiap tahun pasti ada buat mahasiswa baru. Oke. Nah kita sendiri tuh ditugasin misalnya ke Tangerang, ke Karawang, sampai waktu itu pernah ke Lampung ya, ke Lampung kayak gitu. Dan jangan lupa sih pakai selempangnya juga kayak gitu. Iya. Ada nggak Menarik gitu, perbedaan menarik spesifik? Karena kalau kemarin kan kita nih undang dari duta genre nih. Kalau duta genre itu kan fokus bagaimana dia edukasi teman-teman tentang kesehatan reproduksi, tentang kalau kemarin kita agak menarik tuh bahasnya bullying gitu ya, ngebahas bullying. Kalau duta kampus sendiri
ada spesifik atau memang kita hanya bicara DHB aja? Karena kalau kita pahami kan duta kampus ini interpretasi atau gambaran dari DHB itu sendiri ya. Ada nggak tugas-tugas yang lain selain itu? Oke, Boleh. mungkin dari ini internalnya Pak ya, Oke, mungkin sebagai ambasador kampus, baik itu Iya. dari penampilan kita, attitude kita, ataupun baik soft skill ataupun hard skill kita ya Pak ya. Betul sekali. Namun kalau secara internal ya, kita bukan hanya duta kampus, namun ada duta atribut di sini seperti Ada duta duta-duta. pendidikan, Iya, duta duta. bahasa. Duta perpustakaan seperti favorit. Oh, Jadi mereka punya tupoksi masing-masing ataupun Iya. lebih bisa kayak nanti duta bahasa dia bisa naik ke Jabar ya, Jabar Dubas, kalau nggak Dubas salah, ya. Dubas ya. Duta Bahasa Jawa Barat. Seperti itu Pak. Jadi potensinya lebih kita gali lagi oke. sih. Iya. Jadi kalau keseharian sih sebetulnya sekarang kegiatan sekarang apa? Teh Muti. Kalau aku sendiri jadi panitia Panitia Mabim tuh sekarang Pak, masa ikutan bimbingan lagi. ya? Iya. Yang sekarang kan ikutan memang lagi. Mabimnya sekarang di online kan ya? Iya, Oke. betul. Jadi ada nggak pengaruh sekarang ke tugas teman-teman duta kampus ini semasa pandemi sekarang kan dari mulai Maret kemarin ya kita sudah off nih nggak Iya, boleh nggak boleh kemana-mana. gitu kan Di rumah aja. di rumah aja kecuali Di mungkin rumah yang praktik itu juga pakai Iya, protokol kesehatan pakai ya protokol. Menyiasatinya gimana nih sebagai duta kampus bagaimana menularkan energi DHB? Sebetulnya kemarin kita pas kuarantin itu ya, kita ada penugasan-penugasan yang dari finalis ya, itu ya. Terus ada penugasan-penugasan, terus kita tetap aktif kok Pak di grup. Ya. Oh, jadi tetap ada berkegiatan. Tetap berkegiatan kayak gitu. Kalau sebetulnya harapan ke depan seperti apa sih duta kampus ini? Buat di mata teman-teman sekarang ya, baik Muti ataupun Wardi, pingin jadi seperti apa sih duta kampus ini? Ada nggak yang belum tersampaikan atau belum dilakukan lah gitu? Tentunya lebih kayak image-nya kali Pak ya. Karena kan duta kampus itu kan luas ya Pak, jadi bukan cuma di Stikes Dharma Husada Bandung. Semua kampus itu kan pasti punya duta kampus itu sendiri. Tapi di sini tuh image-nya maksudnya gimana ya? Jadi lebih ke wah gitu kan, lebih ke wah gitu duta kampus gitu. Terus ya kita pasti poin utamanya itu kan lebih baik lagi apa pasti itu mah udah pasti. Terus ya kayak gimana ya? Oke, mungkin kayak tambahan lagi iya. mungkin selain image kita juga kita lebih kayak meningkatkan prestasi kita Pak Iya, di lebih bidang prestasi. akademik ataupun non akademik. Nah di sini kita pengen mengembangkan ataupun ini duta kampus kayak Stikes gitu Dharma sih, Husada Bandung punya prestasi walaupun di internalnya ataupun di luar seperti itu Pak. Jadi lebih kayak ada duta Stikes berarti dari Stikes Dharma Husada Bandung nih berarti seperti itu. Gitu sih Pak lebih. Kalau pengalaman sama jadi duta apa sih yang paling berkesan? Paling kayak lebih banyak temen ya. Iya, Soalnya kan banyak kita relasi dari luar ya. kayak misalnya tugas kemana, kayak misalnya tugas grand final ya, grand final kampus UPI misalnya. Oke. Jadi kan kita banyak tuh duta-duta dari Berbagai Pasundan, kampus. iya Iya, berbagai berbagai kampus Pak. Dari Pasundan, dari Unpad, dari banyak pokoknya, dari semua kampus di sini tuh. Dan kita bisa sharing pengalaman. Iya, bisa Iya, sharing, bisa follow-followan Instagram, Iya. bisa Ataupun bahkan dapat kenalan. sponsor ya Iya. biasanya ya juga. Pernah Untuk dapat kegiatan, sponsor Pak, seperti juga. itu, ya. Endorse mungkin bisa. Endorse lumayan. Keren banget nih. Iya. Betul. Kita coba sekarang menyikapi isu-isu lah gitu ya. Kita suka sekarang yang lagi rame nih, banyak sebetulnya yang rame ya. Iya. Iya, Pak. Tapi kan di kalangan remaja aja sekarang. Yang bagaimana kalian sebagai duta kampus nih, suka banyak kan sekarang ada, kita ambil contoh satu kasus. Misalnya pernikahan usia dini, kalian gimana sih? Menurut Muti dulu deh. Kalau dari menurut Muti kan dari kesehatan juga ya Pak ya. Kan kalau cewek itu kan 24 ya itunya tuh maksimalnya tuh. Maksimal ininya gitu ya. Maksimal produktif usia lah. produktifnya. Karena kalau misalnya sekarang kita menikah di usia di bawah 25 atau 20 tahun itu rahim atau reproduksi wanita itu tuh kan belum siap juga kayak gitu. mature Iya lah, belum. matang gitu ya. Terus dari ilmunya juga, Psikologisnya dari juga. psikologisnya juga kan ngaruh ya Pak ya buat anaknya sendiri, baik buat orang tuanya kayak gitu. Jadi ya benar-benar kalau menurut Mutiara sih jangan dulu lah gitu. Jangan dulu. Iya. Jadi harus dipersiapin apa dulu nih? Misalnya Buat karir dulu kah? Karir Atau apa dulu Pak. Walaupun pacar udah punya Pak. Iya betul. Promosi. Beda ya sama Promosi. yang jomblo ya. Beda. Jadi bagi yang mau ngelamar nggak boleh. ada Oh iya. Lupa Pak.
Wardi nih gimana? Oke, kalau menurut menyikapi saya yang sekarang pernikahan usia dini, pergaulan bebas mungkin gimana? ya Pak, kalau menurut Wardi ya Pak ya bener kata Teh Muti ya, kita harus lihat dulu dari umurnya, kematangannya, terus baik itu mulai seks edukasinya bahkan Iya, ya, betul, ataupun pola pikir nanti kita menikah usia muda, setelah itu bukan hanya enaknya saja tapi kita nanti ada keluarga, ada anak, jadi banyak yang harus kita pikirkan ke arah situ Pak. Walaupun nanti dari segi pandangnya berbeda setiap orang ya Pak ya, tapi kalau saya pribadi saya menentangnya Pak untuk pernikahan dini ataupun di usia muda seperti itu Pak, karena ada apa namanya, kalau keluarga berencana ya, cukup berdua saja itu udah. Berdua saja. Cukup Sekarang, berdua saja. banyak ya Pak ya, banyak anak banyak rezeki, itu tergantung bagaimana kita menyiasatinya Pak ya. Iya. Kalau kita secara lahir ya mampu ataupun oke lah kita orang kaya, kita mampu, kita bisa. Namun Tapi kan belum tentu. Nah, Uang tuh bukan segalanya gitu, Nah, Pak. gitu. Iya. Tapi juga ada yang bilang kan gini, mendingan nikah usia dini daripada terjerumus pada perzinahan, Oh, itu. misalnya pergaulan bebas. Gimana nih menyikapinya? Teh Muti dulu deh. Sebetulnya itu kan balik lagi ya Pak ke diri kita masing-masing, kan tiap orang beda-beda gitu pemikirannya. Tapi kalau Mutiara sendiri kayak gimana ya? Kayak enggak aja gitu Jadi Pak. memang kepikirannya memang kita ngejar karir lah. Gitu Iya, kita Udah iya. nggak mikirin masa depan tuh mulu. masih panjang gitu. Iya, Nggak langsung kayak misalnya gini, sekarang 20 tahun udah nikah. Nanti abis nikah punya anak, abis itu ngapain ya gitu. Iya, Bingung ya? bingung gitu, abis itu ngapain ya gitu. Mau kemana-mana Susah, karena kan memang banyak ada- pekerjaan kan yang jangan punya anak kayak gitu kan biasanya. Apalagi kecuali kalau misalnya kayak udah matang nih kita usianya, baru kan kayak gitu. Jadi Kalau masih panjang Wardi lah nih? gitu. kalau menurut saya Pak, dilihat dari syariat ataupun maaf ya ini bawa syariat ataupun ibadah ya Pak, nggak ada salahnya kalau kita untuk menjauhkan namanya dari perzinahan ataupun tindakan asusila ya Pak ya. Namun kembali lagi Pak, negara kita tuh negara hukum, negara demokrasi ya Pak. Demokrasi. Kita harus sesuai dengan peraturan pemerintah kalau menurut saya sih Pak ya. Tapi kalau menyiasati hal terjadinya seperti hamil di luar nikah, yaitu adalah kembali lagi Pak, kalau tidak dinikahkan maka akan terjadi seperti kayak omongan orang lain gitu, Iya, terhadap image-nya pasti jelek pasti. seperti itu sih Pak. menyiasati biar nggak cepet-cepet pengen kawin apa Gimana ya? Aduh gimana ya Pak? sibukkan diri mungkin ya. Ya, Iya. bisa jadi Pak. Buat tujuan Ada sibukkan diri, banyak aktivitas aktivitas. gitu, Iya. iya betul. Karena memang yang pengen cepet-cepet kawin biasanya nggak dari kerjaan lain, nggak juga. Tergantung. Bergantung orangnya Karena masing-masing. fitrah manusia juga ya. Iya. Nah gimana juga sekarang pergaulan dengan saat sekarang ini ya, gila banget ya, Parah. ngeri lah. Gimana nih caranya kita menjauhi pergaulan yang kurang baik? Oke. Wardi gimana nih, Kang Wardi dulu nih? Kalau dari saya Pak, tergantung bagaimana kita menyiasati ya Pak ya. Kalau kita mengikuti lingkungan A, oke kita mengikuti, namun kita harus lihat sisi baik dan buruknya Pak. Seperti itu sih Pak. Kita nggak boleh pilih-pilih, namun kita harus menempatkan diri kita, jika itu baik kita ambil, jika itu buruk kita buang. Nah, betul sekali. Takutnya Pak, kita bergaul dengan preman, kita oke lah ikut Pergaulan yang kurang pergaulan yang baiknya. kurang baik, namun di sisi lain Preman juga ada ya? preman juga Juga pasti punya baik-baiknya. iya gitu Pak. Ada itu sih. stigma di permannya. Ada Ya, stigmanya seperti betul. itu Pak ya. Jadi kita bisa memilah-milah. Iya, seperti itu. Kalau Teh Muti apa? Benar juga apa yang kata Wardi bicarakan ya Pak ya, karena kan ada bahasa kayak gini Pak, kita gaul sama tukang parfum bakal wangi parfum, Oke. kita gaul sama tukang ayam bakal wangi ayam, ya itu balik lagi ke kayak Jadi gitunya, pilih-pilih dalam bergaul juga ya. Iya. Intinya memang kita harus bisa Terus memilah kita mana yang lihat-lihat juga, kadang kan nggak semua teman, nggak semua orang tuh baik ya Pak, ada yang baik di depan kita, di belakang enggak kayak gitu. Nusuk dari belakang banyak. Iya ya? banyak pengalaman Pak. Iya. Non closing. Oke, nih teman-teman di sini nih punya tips nggak bagaimana meraih cita-cita? Kan kalau dilihat nih, dari sekian ribu mahasiswa jadi duta kampus terpilih dong, gitu kan. Pasti dulu ketika menjajaki jenjangnya, kalau Wardi tadi nggak mimpi tuh, Iya. nggak punya cita-cita jadi duta, tapi mengikuti alurnya tiba-tiba alhamdulillah jadi. Kalau Muti mah beda lagi. Beda lagi. Dari Udah awal ada udah basicnya. punya tekad, Iya. berarti kan memang Niat gitu. niat banget dan pasti punya cara, berarti Iya. kan punya sudut pandang yang berbeda. Teh Muti dulu deh, apa nih kira-kira agar kita bisa mencapai tujuan, apa sih yang harus dilakuin?
Itu tuh sebenarnya Proses ya sambil iya. curhat mungkin ya dulu gimana nih? paling dari niat diri. Niat Itu yang poin utama ya, niat dari diri sendiri. Terus kita kan ngelihat nih, kita tuh sebenarnya bisa apa sih gitu. Terus fashion kita tuh di mana sih sebenarnya? Kadang kita misalnya masuk ke A, tapi belum tentu kan kita masuk ke situ. Jadi awalnya tuh emang gimana ya, emang coba-coba gitu pas yang Mojang itu tuh. Tapi pas kesini-sini, oh ternyata kayak gini, berarti fashion aku tuh di sini gitu. Ya berarti kan masuk gitu kan dalam fashion itu gitu. Ditemukan fashion. Iya, menemukan Aja. fashion gitu Pak. Betul. Kalau Kang Wari apa tuh? Kalau saya Pak ya, kembali lagi ke prinsip hidup saya Pak. Jadi hidup itu adalah pilihan ya Pak ya. Dan kayak memanfaatkan opportunity, peluang yang ada. Jadi selagi kita ada peluang yang oh ini baik nih buat saya, oh ini buruk buat saya akan kejar tersebut, saya akan raih dengan Petualang banget. kemampuan yang saya punya gitu Pak, seperti itu sih Pak. Jadi saya nggak akan membiarkan hal tersebut kayak hilang dengan mudahnya gitu Pak. Jadi step by step sih kalau bisa saya gitu Pak. Terakhir, yang saya tuh udah punya pasangan nih. Bisa nggak? Tapi intinya gini, gimana sih menyikapi hubungan kita dengan pacar agar kita tidak terjerumus, agar kita ya tadi on the track lah gitu. Teh Muti nih. Komunikasi sih Pak. Komunikasi. Komunikasikan dengan baik. Oh, Asik. Karena jangankan dengan pacar gitu atau pasangan ya. Semua orang juga ke orang tua gitu kan, ke dosen, ke teman, itu kan penting ya Pak komunikasi tersebut gitu. Kadang kan suka ada yang salah paham, suka ada yang miskom kayak gitu kan. Ya jadi poin utama itu komunikasi. Kang Wardi lah apa? Karena komunikasi udah diambil lah, jadi saya milih Percaya. Pengertian, percaya. lebih ke sayang dan berbuat baik kepada Aduh, siapa. berat ya Pak. berat. Kalau udah sayang pasti cinta Berat. Pak, tapi Aduh. kalau udah berbuat baik terhadap seseorang, Ini nusuk. Jadi kalau udah saya emang salah pun kita maaf. iya pasti Pak. Dengan berbuat baik pun, Oh, Mas. baik orang yang jahat ke kita pasti gitu. ada imbas baiknya walaupun orang lain nanti yang menerima, Dalam banget yang ya Pak. memberi Pak maksudnya. Dalam banget. Diksi kata kuncinya sayang. Sayang. Jadi cinta itu bukan di logika. Ya? Bukan di hati. Di hati, Pak. Benar Pak. Catat. Bener. Cinta bukan di Bener. logika tapi di Di hati. hati. Baik. Oke, itu saja podcast kita hari ini. Demikian terima kasih. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam.